Assalamualaikum. Permisi Pak Ramadan. Waalaikumsalam. Oh, Putra. Kam, silakan silakan duduk, silakan masuk. Terima kasih Pak. Putra, hari ini kita akan ngobrol sebentar. Putra ada waktu nggak? Ada Pak? Mungkin agak lama dikit ya, nggak apa-apa ya. Oh ya Pak, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah mau berhadir di ruangan Bapak. Mohon maaf Putra, tadi Bapak perhatikan di kelas akhir-akhir ini Putra nampak murung dan tidak semangat. Boleh diceritakan kenapa kira-kira? Putra memang perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang Putra hadapi. Terima kasih Pak telah bersedia membantu. Mohon maaf Pak, Putra telah merepotkan Bapak. Putra ingin curhat Pak sama Bapak karena sepertinya hanya Bapak yang peka dengan kondisi Putra sekarang. Hmm, jadi kalau boleh Bapak tahu nih, apa yang membuat hati Putra tidak nyaman selama ini? Sepertinya saya sudah tidak nyaman lagi, Pak, di kelas. Oh, tidak nyaman lagi. Hmm, jadi apa yang ingin Bapak bantu? Apa kira-kira yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang ingin dicapai dari hasil diskusi kita hari ini? Hmm, Putra ingin mendapat solusi dari masalah yang Putra alami, Pak. Terus ada lagi, sepertinya Putra masih terlihat seperti kurang semangat nampaknya. Saya juga masih kurang enak hati. Kenapa saya begini? Saya ingin tahu kenapa penyebabnya, Pak. Hmm, gini, gini deh, gini. Coba sekarang kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya nggak nyaman di satu pelajaran. Oh, tidak nyaman di satu pelajaran. Uh, Pelajaran apa ya kira-kira bisa disebutkan? Kimia, Pak. Kimia. Uh, dengan pelajaran lain gimana selain kimia? Saya sih nggak ada masalah dengan pelajaran lain dan aman saja, Pak, karena saya termasuk mudah dalam menanggapi semua ilmu. Kira-kira apa nih yang membuat Putra merasa tidak nyaman di pelajaran kimia? Kalau tidak salah Bapak, guru kimianya Putra itu Bu Ayu kan? Iya, Pak, saya merasa kalau saya itu diperlakukan tidak adil oleh Bu Ayu. Loh, maksudnya kamu diperlakukan tidak adil itu seperti apa? Coba Putra ceritakan ke Bapak, mungkin Bapak bisa bantu. Iya, Pak, saya sudah berusaha keras untuk memberi kenyamanan, tetapi saya tetap saja tidak nyaman saat belajar dengan Bu Ayu. Padahal Pak, kimia itu pelajaran favorit saya loh Pak. Bahkan semua tugas saya kerjakan. Oke, oke. Uh, Sekarang gini coba, coba kamu ceritakan ke Bapak bagaimana proses itu pertama kali terjadi. Coba diceritakan dulu. Begini Pak, Bu Ayu tersebut membuka les privat dan sebagian besar teman-teman di kelas mengikuti les privat tersebut. Kecuali saya Pak, saya tidak mengikuti les Ibu Ayu. Les privat, bagus kan itu? Kenapa Putra tidak bisa ataupun tidak mau ikut? Ya tentu Pak, malah saya sangat ingin mengikutinya karena kimia pelajaran favorit saya. Tapi
Saya nggak bisa ikut, Pak, karena saya tidak mempunyai biaya untuk membayar les privat tersebut. Dan saya harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan keluarga, Pak. Saya tulang punggung keluarga. Sejak ayah sudah tidak ada lagi, saya membantu ibu untuk menafkahi keluarga saya, Pak. Jadi saya kurang nyaman, Pak, dengan sikap Bu Ayu kepada saya. Jujur, Pak, saya sangat sedih. Nggak apa-apa, coba nangis nangis sebentar pun nggak apa-apa, nggak apa-apa, coba nggak apa-apa, silahkan aja. Hmm. Halo Putra. Iya, Pak. Hmm. Kalau misalnya boleh Bapak tahu nih, Putra kurang nyamannya di mana? Kemudian eh, apa yang membuat Putra merasa tidak nyaman dengan Bu Ayu? Bu Ayu, Pak, sering sekali menyindir-menyindir di saya murid-murid yang tidak ikut les privat di dalam kelas. Dan saya merasa nilai yang diberikannya juga tidak adil. Nilai teman-teman yang ikut les privat dengannya mendapat nilai lebih baik. Hmm, oke oke. Jadi Putra merasa Bu Ayu guru kimia tersebut memperlakukan Putra itu tidak adil. Iya, Pak. Sekarang Bapak coba ingin tahu nih ya, selama ini apa yang sudah Putra lakukan biar Putra itu merasa nyaman di kelas? Saya sih, Pak, cuma diam aja. Paling ketika belajar dengan guru itu saya serius. Kalau misalnya dengan guru lainnya gimana? Kalau guru lain, saya aman, Pak. Apalagi gurunya menyenangkan, pembelajarannya berdiferensiasi, dan penilaian yang diberikan kepada murid transparan, ditempel selalu di majalah dinding kelas. Jadi lebih aman. Hmm, ini kan kalau misalnya Bapak menangkap nih dari percakapan kita ini, Putra tidak nyaman di pelajaran kimia bukan karena metode gurunya, bukan karena metode gurunya, ataupun karena sulitnya materi itu. Uh, tapi menurut Bapak ini, sepertinya ini karena ada masalah kurangnya komunikasi antara Putra dengan Bu Ayu, dan mungkin antara ada masalah dengan sikap saja gitu. Benar nggak gitu menurut Putra? Iya, Pak, benar. Sepertinya begitu. Soalnya di pelajaran yang lain saya nyaman. Berarti saya perlu berkomunikasi lebih dekat ya, Pak, dengan Bu Ayu. Komunikasi lebih dekat dengan Bu Ayu, kayaknya tepat itu tepat tuh. Nah sekarang coba, sekarang kan Putra sudah tahu nih penyebab Putra tidak nyaman di kelas di pelajaran kimia dengan Bu Ayu. Terus menurut Putra ada nggak lagi yang Putra pikirkan sehingga Putra tidak nyaman nih, di dalam belajar? Sepertinya tidak, Pak. Hmm. Berarti di pelajaran kimia dan pelajaran Bu Ayu. Nah sekarang kira-kira untuk 2 hari ke depan yang bakal Putra lakukan apa? Gimana coba? Coba ceritakan. Begini, Pak, banyak hal dalam pikiran kepala saya. Cuma saya bingung untuk memposisikan diri agar menjadi nyaman. Saya ingin menceritakan kondisi saya kenapa tidak ikut les. Saya ingin menceritakan kondisi keluarga sama Bu Ayu. Sebenarnya saya sudah berjanji untuk mengikutinya karena saya memang suka pelajaran kimia di kelas. Atau mungkin Ibu Ayu telah kecewa dengan saya karena saya tiba-tiba tidak jadi ikut. Hmm.
eh, dari hal yang Putra ceritakan tadi, yang barusan itu, kira-kira hal mana yang menjadi prioritas Putra pertama sekali untuk nih ya, untuk memberanikan diri berkomunikasi baik dengan Bu Ayu? Pertama, Pak, saya akan menemui Bu Ayu untuk berdiskusi agar dapat mengikuti pelajarannya dengan nyaman. Kedua, saya akan membuat jadwal di luar kelas dengan Bu Ayu untuk belajar jika ada hal yang kurang saya pahami dengan baik, agar nilai saya bagus meskipun tidak ikut les privat. Ketiga, saya akan meminta kepada Bu Ayu untuk menempelkan nilai secara transparan di majalah dinding kelas. Keempat, eh, apa ya? Keempat, saya menyarankan kepada Bu Ayu untuk memberikan tugas secara online yang nilainya langsung keluar secara otomatis. Boleh begitu, Pak? Oke. Nah, itu kan ada 4 langkah tuh yang Putra sebutkan. Yang pertama nih, kalau Bapak boleh ulangi ya. Yang pertama tadi Putra rencananya akan menemui Bu Ayu untuk diskusi. Ya. Yang kedua tadi Putra mengatakan akan belajar di luar kelas dengan Bu Ayu. Hal materi-materi memang kurang dipahami supaya nilainya itu bagus walaupun tidak ikut les. Kemudian yang ketiga tadi Putra sampaikan bahwasanya Putra itu akan mencoba meminta ke Bu Ayu supaya Bu Ayu menempelkan nilai secara transparan nih di mading sekolah ya, di mading kelas. Kemudian tadi Putra menyebutkan langkah keempat itu Putra akan menyarankan ke Bu Ayu untuk memberikan tugas secara online yang nilainya itu bisa langsung keluar. Nah, kalau menurut Bapak itu langkah-langkah yang baik itu yang harus kamu lakukan. Kira-kira ada nggak hal lain yang akan kamu lakukan di rumah selain 4 langkah tadi? Selain 4 langkah tadi, Pak, biasanya saya belajar materi pelajaran itu dari aplikasi belajar yang gratis di Gawai atau searching materi dari pelajaran-pelajaran yang ada di internet dan selalu mengerjakan tugas online yang diberikan oleh Bayu. Oke, bagus tuh. Bapak sangat tertarik dengan langkah belajar belajar materi pelajaran kimia tadi yang Putra sebutkan dari aplikasi belajar gratis di Gawai ataupun tadi Putra menyatakan akan searching materi pelajaran di internet, kemudian mengerjakan tugas-tugas online yang diberikan oleh Bu Ayu. Nah, bisa nggak Putra coba jelaskan lagi yang lebih luas lagi ke Bapak? Coba. Iya, Pak. Saya sebenarnya suka transparansi penilaian, Pak, agar saya percaya diri dan menjadi nyaman dalam belajar. Saya nyaman kalau Bu Ayu memberitahukan nilai kami secara transparan dalam sebuah tabel. Dalam sebuah tabel. Maksudnya Putra itu seperti tabel scoring gitu ya? Iya, Pak. Oh, tabel scoring. Tabel scoring, apa tuh, Pak, tabel scoring? Kalau Bapak dengar, ini ya, tabel scoring itu kayak gini loh, tabel scoringnya. Jadi guru-guru kamu itu nyaman kalau misalnya guru itu menempel tugas-tugas yang ada di, nilai-nilai di mading. Nah, jadi beginilah kira-kira tabel scoringnya gitu. Udah paham kan maksud tabel scoring itu seperti apa? Iya, Pak, ya. Oh ya, Pak, saya simpan data ini selalu untuk motivasi dan kenyamanan saya. Oke, good. Kemudian Putra, apakah dengan cara tabel scoring ini kamu bakal nyaman dalam belajar nanti begitu? Iya, Pak, saya lebih nyaman karena sifatnya transparan. Oke, Putra. Nah, sekarang kan kamu udah lebih nyaman nih. Kira-kira menurut Putra, dari hasil diskusi kita hari ini, Putra dengan Bapak, apa hal yang dapat Putra lakukan ke depannya? Untuk ke depannya, Pak, saya akan menjumpai Bu Ayu untuk berdiskusi, menjalin kenyamanan dalam belajar,
dengan selalu menampilkan tabel scoring. Tabel scoring itu menarik sekali ya, bagus ya. Bagus itu. Bapak suka dengan apa yang Putra ingin lakukan ke depannya. Tadi akan belajar dengan 4 langkah tadi, kemudian Putra juga akan menyimpan tabel scoring. Kemudian Bapak juga suka dengan apa yang akan kamu capai ke depannya, ya kan? Kamu akan melakukan semua langkah-langkah tadi. Iya, Pak. Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti ini setelah kita pertemuan ini? Ya, Pak. Saya akan menyimpai Bu Ayu ketika pulang sekolah nanti dan membuat janji untuk pertemuan berikutnya. Jadi Putra nanti akan menjumpai Bu Ayu ketika pulang sekolah. Insya Allah Bu Ayu ada, biasanya jam sepulang sekolah itu Bu Ayu masih ada sekolah biasanya. Kemudian Putra akan membuat janji dengan Bu Ayu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ide yang luar biasa, itu bagus sekali. Kira-kira menurut Putra, untuk Putra lebih bertanggung jawab, lebih komitmen dalam membantu Putra sendiri nih, supaya Putra lebih nyaman nih. Kira-kira siapa yang dapat membantu Putra supaya lebih komitmen lagi dalam menjalankan langkah-langkah tadi yang Putra sampaikan? Gini Pak, untuk menjalankan komitmen saya akan meminta bantu pada sekretaris kelas Pak. Jadi sekretaris kelas itu dia mendampingi saya diskusi dengan Bu Ayu nantinya. Oh, idenya bagus. Siapa nama sekretaris kelasnya Putra? Nama sekretarisnya Nopi Pak. Oh gitu. Nah, Jadi biar ada yang mengingati nanti Pak, mengingati saya. Jadi saya butuh sekretaris untuk mendampingi saya. oke. Insya Allah si Nopi itu orangnya baik. Dia membantu teman-temannya. Dia suka membantu temannya, suka gabung dengan teman-temannya. Ide kamu tadi itu bagus sekali tuh. Semoga dengan adanya nanti ada pengingat nih dari si Novi tadi sebagai sekretaris kelas. Nah, kamu pasti bisa kok. Insya Allah Bapak yakin kamu bisa menjalankan apa komitmen kamu tadi, insya Allah. Yang penting sekarang kamu relax dulu. Insya Allah di kelas nanti kamu akan nyaman gitu ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, sama-sama. Sekarang saya izin masuk kelas Pak ya. Oke, pelajaran apa sekarang? Sekarang matematika Pak. Oke, baik. Terima kasih, hati-hati ya. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Pak Purnama Putra dan Pak Ramadan yang telah berperan sebagai coach dan coachee. Di sini terlihat permasalahan dari hasil pengamatan saya. Terlihat permasalahan bahwa si siswa itu sebenarnya dia itu siswa yang memang pandai dalam sebuah pelajaran. Ternyata pelajaran tadi terlihat bahwa pelajaran yang dia sukai, tetapi ada masalah di situ, ada masalah masalah batin dia, masalah kenyamanan dia. Terlihat dari raut wajah si Putra itu, si Putra, si anak. Kemudian emang diakui sih si Putra itu memang yang paling pandai di kimia. Tapi tiba-tiba Bapak Ramadan sebagai guru di sekolah itu yang peka. Pak Ramadan salah satu guru yang peka terhadap siswanya. Jadi di situ dia melihat si Putra merasa gelisah. Kemudian dari situ dia ingin mengajak si Putra untuk bercakap-cakap lah seperti itu. Dan si Putra pun merasa sangat bahagia karena memang itu yang dia harapkan. Jadi di sini Pak Ramadan dia akan memposisikan dia sebagai
guru dan sebagai teman. Artinya apa? Dia berkolaborasi. Dia ingin menjadi tim dengan si putra, menganggap dia tuh sebagai teman dia juga. Jadi langkah Tirta yang udah diambil Pak Ramadan udah sangat bagus. Yang pertama dia memikirkan tujuan. Dari pertama Pak Ramadan melihat si wajah si putra ini, dia sudah memikirkan tujuan dia untuk melakukan kucing itu apa sebenarnya. Udah nampak di situ. Dari awal dia benar-benar ingin Pak Ramadan ini memang benar-benar peka, ingin membantu si anaknya nih, si kucing. Kemudian setelah itu dia mengidentifikasi. Tadi T, sekarang I, identifikasi. Dari sini timbul banyak pertanyaan yang menuju pada titik permasalahan terhadap kegelisahan, terhadap ketidaknyamanan si putra. Misalnya, coba putra ceritakan seperti ini dan seperti ini. Tadi terlihat terbaca di situ. Dan saya sudah banyak kali pertanyaannya. Jadi saya ini Pak. Kemudian rencana aksi sudah memberikan pertanyaan yang menuju pada titik langkah rencana aksi dalam menyesuaikan permasalahannya. Coach seperti menanyakan langkah ke depan. Tadi Pak Ramadan, pengamatan saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan langkah ke depan terhadap permasalahan si putra ini apa, misalnya. Karena dia memang terbaca di situ ada 4 langkah. Ada 4 langkah yang terbaca di permasalahan si putra tadi. Langkah pertama salah satunya dia ingin berkomunikasi dengan Ibu Ayu tentang permasalahan dia selama ini, masalah keluarga dia, masalah ekonomi dia dan sebagainya. Dan yang hebatnya si putra ini itu yang tidak bisa saya pungkiri, memang siswa hebat nih. Si putra ini dia memberikan ide-ide kepada gurunya, itu sangat luar biasa. Dia berani memberikan sebuah ide kepada gurunya. Itu atas juga bimbingan bimbingan Pak Ramadan tadi. Artinya apa? Ada kolaborasi antara si coach dan si kuci tadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dan menemukan ide-ide yang luar biasa. Kemudian tanggung jawab. Tirta terakhir, tanggung jawab. Terlihat bahwa dari percakapan tadi sudah memberikan pertanyaan yang menuju pada komitmen si kuci untuk kedepannya dan terus berkesinambungan, yaitu dengan menanyakan kepada kawan. Ya, salah satu komitmen dia si Bapak Ramadan tadi langsung menuju kepada, ada nggak kawan kamu itu yang atau siapa saja yang bisa memberikan komitmen kamu itu akan berjalan bersinambungan, akan selalu tetap seperti itu. Ternyata ada tepat ada jawabannya, ada kawan kelasnya yang memang mempunyai sifat yang memang bisa untuk diajak untuk berkomunikasi. Nah, dari situ nampak langkah Tirta yang sudah dilakukan Pak Ramadan sudah sangat tersusun dengan baik. Hasilnya apa? Ada tim di situ, ada kolaborasi, nampak di situ. Artinya apa? Permasalahan itu dan solusinya itu ternyata dimunculkan oleh si putra itu sendiri dengan bimbingan dari Bapak Ramadan. Oke, itu aja hasil pengamatan kasus kedua. Terima kasih.